Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu alam bimuradi bidzalik. Wa qala syairu wa idza asyara muhditsan faka'annahu qirdun yuqahqih au ajujun taltim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita perbanyak sholawat terhadap penghulu umat, junjunan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menganugerahi, menghujani rahmat dan salam kepada Nabi kita dan seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Laziman wa khususon kepada saudara-saudara kaum muslimin. Jamaah Aribat Manbal Hikmah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya, dibukakan pintu rezeki miliknya yang berkah, dan diberi keturunan yang soleh solihah, dan menjadi generasi bangsa yang senantiasa berguna bagi umat manusia semua, bangsa, negara, dan agama. Insya Allah, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di kesempatan ini insya Allah Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad, yang mana amalan atau aurad ini insya Allah kalau kita amalkan, kita aplikasikan, insya Allah kita dijadikan oleh Allah orang yang kaya raya dengan cepat. Karena di dalam hal kita bermaisyah, mencari, memperjuangkan kesenangan dunia, tidak mudah, kadang ada yang sulit. Ada yang memperjuangkan sulit banget dari pertanian atau dari berbagai macam aktivitas kita. Supaya kita tidak sulit untuk meraih kepada tujuan kita, yaitu hidup kaya raya. Insya Allah. Ini aurad, ini kalimah amalkan. Insya Allah. Ini adalah sudah tasalsulah, sudah tajribah, tertulis atau termaktub di hampir seluruh kitab. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sebelum kita ke acara kajian inti ya, yaitu pengijazahan, ringankan tangan untuk subscribe, like, dan komen. Juga silakan berdoa sebaik-baiknya doa. Apa keinginan kita? Doa itu tulis di kolom komentar. Karena doa kita yang tertulis, terpampang di kolom komentar akan terlihat oleh jutaan saudara-saudara kita, insya Allah akan mengaminkan doa kita. Notabene, kalau doa kita itu diaminkan oleh jutaan
saudara-saudara kita, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng, karena itu semua adalah merupakan suatu kedekatan, kesatuan, keeratan hubungan kita. Insya Allah dengan eratnya hubungan, kesatuan kita, insya Allah ini akan menjadi ampuh, manjur, mustajab doa yang kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini kita tidak pungkiri, seperti yang sudah syair katakan, dari hidup di dunia ini, di hal apapun itu adalah didasari dengan rasa cinta kasih. Jadi rasa cinta dan kasih ini harus kita wujudkan, harus kita ciptakan, harus kita usahakan. Supaya apa? Supaya terwujud, ada, tertera hal itu. Karena dengan adanya cinta kasih akan resmi, akan nyaman, akan aman, dan otomatis akan sampai kepada tujuan kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya gini, intinya seperti ini. Kita kalau misalkan kita berdagang, tapi orang suka kepada kita, ya tentu dagangan kita pun laris. Atau kita misalkan jadi penceramah, ya. Kalau orang pada senang pada kita, ya mungkin banyak yang mendengarkan, banyak yang datang ke kita. Sama, apapun. Kalau kita misalkan menjadi pejabat negara, kalau kita disenangi oleh rakyat, oleh masyarakat, ya sama seperti itu juga. Jadi sangat kuat insya Allah. Jadi jangan sampai di dalam hal apapun tidak diwujudkan rasa cinta kasih itu, karena akan terjadi malapetaka. Ya coba kita misalkan mendirikan sesuatu yayasan atau misalkan, tapi masyarakat tidak senang, ya enggak jadi. Kalau kita misalkan mendirikan toko atau warung, masyarakat seperti tidak senang kepada kita. Ya seperti itu juga. Di dalam hal menyebarkan agama Allah misalkan, kita mengajarkan syariat kepada orang, tapi orang seputar kita tidak senang, ya akan kosong pesantren kita, madrasah kita. Jadi bagaimana caranya kita supaya disenangi oleh masyarakat, oleh orang semua? Ya Al-Fakir tidak akan bahas di dalam hal ini, karena di sini Al-Fakir fokusnya adalah mau mengijazahkan untuk hidup kita supaya menjadi kaya raya dengan cepat atau mudah gitu. Jadi hal ini insya Allah nanti di dalam hal-hal tausiah keagamaan ada tentang cara bagaimana supaya masyarakat cinta, sayang, kasih kepada kita. Masyarakat cinta, sayang, kasih kepada kita. Saudara, keluarga, cinta, sayang, kasih terhadap kita. Ya tentu itu adalah ada caranya seperti apa. Tuh, kenapa? Karena kalau kita tidak terwujud di dalam kita, di dalam tubuh kita, di dalam akhlak kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak terwujud itu. Dikasihi, dicintai, disayangi oleh orang. Ya seperti kata syair itu. Wa idza asyara muhditsan faka'annahu kirdun yuqahki. Jadi kita tidak ada bedanya. Kalau kita lagi berpidato, atau kita lagi memberi nasihat, atau kita lagi memberi kepada dia pengalaman, ya kita itu faka'annahu kirdun yuqahki, ya seperti kita dianggapnya seperti kera lagi tertawa ngakak, ke dalam arti ya tidak akan didengar lah gitu kan. Tuh. Atau misalkan au ajujun taltim, atau kita dianggapnya seperti orang yang tua renta lagi ngacak-ngacak mulut kita sendiri gitu kan, lagi menggaruk-garuk segede. Jadi
Maksudnya intinya, jadi kalau kita tidak disenangi orang, kalau kita tidak dicintai orang, apapun itu ya akan jelek jadinya. Jadi dianggapnya walaupun kita lagi pidato, lagi memberi tausiah, lagi memberi pengalaman berbagi, tapi oleh orang itu ya dianggap seperti kera yang lagi ketawa. Jadi maksudnya tidak akan didengar. Oleh karena itu, ayo kita perbaiki akhlak kita. Ya utamanya apa? Ya utamanya kalau kita ingin dihormati orang, hormati orang lain. Kalau kita ingin dimuliakan orang, ya muliakan orang lain. Seperti itu aja. Seperti makanya ya Al-Fakir benar-benar merindukan persatuan, kesatuan, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling memuliakan di antara kita. Entoh kita ini adalah di dunia ini tidak akan selamanya. Kita berapa kita udah pada meninggal. Jadi kita di dunia sementara boleh, bahkan harus kita memperjuangkan dunia ini, tapi jangan sampai kita lupa akhirat. Jadi intinya ayo kita bersatu, ayo kita saling menghargai, saling menghormati. Ya. Jangan gampanglah mendebat orang, jangan gampang menyalahkan orang, jangan. Udah kita bersahabat baik. Kalau kita memang ingin misalkan menurut kita salah, ya lebih baik kita datang ke rumahnya, kita ngobrol. Ya dalam arti dengan cara baiklah. Kenapa Islam di Indonesia berkembang ya? Kenapa Islam di Indonesia membengkak banyak, maju pesat? Karena para aulia Allah, para wali memang menyebarkan, mengembangkan Islam di Indonesia bukan dengan cara kekerasan, bukan cara peperangan, bukan, tapi dengan cara pendekatan. Jadi itu adalah contoh bagi kita. Ayo. Contoh orang tua kita dulu. Para aulia-aulia Allah. Yang seperti itu lemah lembutnya. Ayo. Kita ikuti beliau. Entoh itu pun adalah sudah diajarkan oleh Allah. Diberikan edukasi oleh Allah. Diberi arahan oleh Allah. Di dalam Al-Quran. Jadi berfirman di dalam Al-Quran Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya ud'u, ajaklah manusia ila sabili, ke jalan Allah. Bil hikmah. Ya dengan cara ilmu, dengan cara lembut, dengan cara ilim. Wal mau'izatil hasanah, ya dengan cara tausiah, mau'izah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, ya kalau kita mau berbicara, ngobrol-ngobrol, ya dengan obrolan yang baik, ya dalam arti tidak mendebat lah maksudnya. Jadi kita caranya ngobrol baik-baik dan ya saling menghormat lah maksudnya. Bagaimana kita. Jadi karena kalau kita caranya mendebat itu bukan jadi maslahat, malah jadi mafsadat. Seperti Al-Fakir lihat di dalam kitab Irsyadul Ibad ya, ada tuh. Jadi di situ Ibnu Iyad menerangkan seperti begini. Jadi di dalam hal itu adalah terbagi dua. Jadi ayat nasihat, ayat fadihat. Jadi kalau nasihat itu adalah memberi ajaran, memberi tausiah, memberi ilmu kepada seseorang, tapi cara baik. Tidak menyakiti, tidak menyinggung hati dan perasaannya. Tapi kalau fadihah itu adalah sama, dia memberi nasihat, memberi ajaran, tapi caranya menyakitkan. Cara menyakitkan. Itu adalah fadihat. Bagaimana hukumnya? Haram. Fadihat haram, dosa. Walaupun kita memang itu menasehati orang, tapi orang itu sakit hatinya, itu tetap dosa. Jadi makanya disitulah
supaya amalan kita itu menjadi pahala, tidak sia-sia ya. Ayo kita ikuti para aulia Allah, terutama yang menyebarkan di Indonesia ini dengan cara seperti itu. Wajadihum billati ahsan. Alhamdulillah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan ya. Oh ya maaf. Ini pengijazahan dulu. Pertama kita tahu hadaratnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Mustafa sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya ilahi ta'ala fil masyariq wal maghrib. Khususan ila hadrati sultanil auliya Syabul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama ilahi ta'ala fil masyariq wal maghrib. Khususan ila hadrati Sayyid Asdamil Afghanistan. Khususan hadir Syekh Ustadi man ajajani hadza khususan hadir Abi Umi wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al hayy minhum wal amat syai'ul lailul Fatihah. Terus yang diwiridnya itu adalah Ya Latif. Ini adalah Asmaul Husna ya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Berapa kali? 1000 kali. Terus beres 1000 kali. Tapi sesudah hadarat, di pertama hadarat dulu, terus baca Ya Latif 1000. Terus dibaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bima yarzuqu may yasha wa huwal azizul hakim. Jadi ini dibaca 125. Ini kita puasa 9 hari. 9 hari. Jadi nanti kalau kita sudah beres ini 9 hari puasa, terus kita dawamnya Ya Latif 125, terus Allahu latifun bima yarzuqu may yasha wa huwal Qawil Aziz ya. Wal Azizul Hakim ya. Tuh itu 7 kali ya. 7 kali. Insya Allah kalau kita ini amalkan secara rutin, secara penuh keyakinan, tidak bosan, insya Allah kita akan dibukakan pintu rezeki milik oleh Allah seluas-luasnya, sehingga kita mudah untuk mencari kekayaan dan cepat menjadi orang kaya. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa bagikan. Semoga bermanfaat dan semoga ijabah insya Allah. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Terima kasih. Al-afi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.